komunikasi singkat ke bos ya, itu adalah output luaran. Tapi untuk mengukur dampak itu relatif susah. Nah, makanya tadi kenapa kita kemudian laporan eh, sustainability reportnya Unilever ya. Nanti mungkin kalau sewaktu sempat saya akan tanya ke masing-masing ya, kira-kira apa take away-nya. Tapi pertama kita pahami, ketika kita melihat sustainability report, gunakan 5 pendekatan ini, pertanyaan ini. Pertama, apa yang diklaim oleh perusahaan? Jadi sama sebenarnya kalau kita mengakses kualitas seorang individu ya. Kita lihat dulu dari apa yang dia sampaikan terkait dengan kualitas dia. Nah, nanti yang kalau teman-teman misalnya karena di bidang saya manajemen SDM ya, ketika wawancara itu kita akan minta kandidat untuk jelaskan apa kelebihan kamu gitu kan. Ini klaim. Artinya gini, ketika kita itu waktunya terbatas, apa yang disampaikan oleh kandidat, apa yang disampaikan oleh perusahaan adalah nilai-nilai yang dianggap paling penting untuk ditampilkan. Dan ini menjadi anchor ataupun jangkar yang paling enak untuk kita mengakses kualitas perusahaan ataupun individunya. Mulai dari apa yang diklaim oleh mereka. Kemudian, klaim itu kan tanpa bukti ya. Cuma bilang saya yang terbaik di kelas ini gitu kan. Ini apa? Nah, ini yang susah dari sustainability report. Karena kadang sustainability report itu cuma memberikan angka-angka yang kita nggak bisa klaim, sorry, nggak bisa trace, nggak bisa kita lacak lagi. Angka-angka ini tuh munculnya dari mana, gitu kan? Tapi saya nggak tahu tadi teman-teman sudah mencermati sustainability reportnya Unilever ya. Saya nggak tahu sejauh mana teman teryakinkan. Tapi sekiranya ada nggak bukti yang ditampilkan ya? Mungkin saya tanya satu persatu ya dari teman-teman yang eksekutif dulu. Kalian kan tadi mengukur LCA. Ya. Ada nggak bukti yang disampaikan oleh Unilever? Klaimnya apa? Buktinya apa? Ya, sambil yang lain siap-siap saya tanya ya. Ada nggak Mas Andi atau Mas Ridwan ya? Atau Mas Ini Alfian? izin, Pak. Jawab, Ya, Pak. Jadi kalau misalkan buktinya sih tidak langsung terus backupnya apa secara detail itu nggak ada, Pak. Tapi ya. angka-angkanya muncul. Jadi misalkan seberapa mengurangi gas rumah kaca gitu munculkan. Meskipun kita belum tahu ya secara persis apakah memang itu audited atau enggak itu kita tidak saya. Oke. Tapi ada bukti ya, bukti ya dalam tanda petik ya maksudnya. Ya angka foto-foto gitu masih ada. Oke, berarti stakeholder yang terdampak juga ada ya? Ada. Ada. Oke, oke, baik. Nah, kemudian tadi teman-teman setelah kita mencermati itu semua, yang nomor 4 dan nomor 5 ini adalah reflektif. Apa yang kira-kira tidak dilaporkan gitu kan. Dan ini yang mungkin saya singgung minggu lalu ketika kita bicara kasusnya Mandiri sebagai perusahaan yang mendapatkan award sustain dari segi banking, ternyata dia itu mendukung bisnis-bisnis ya microfinancing, bisnis-bisnis yang tidak sustain gitu. Kemudian klaim ini dipertanyakan. Ya. Nah, kira-kira dari nanti laporan itu, apa yang kira-kira nggak dilaporkan gitu kan? Ini nanti akan masuk ke diskusi kita ketika kita bicara ekonomi dan juga ketika kita bicara LCA. Nanti terutama, tapi saya lanjutkan dulu. Dan ini adalah salah satu pendekatan yang paling sering digunakan ketika kita bicara em, yaitu modelnya Boken tahun 2021 tentang Sustainable Business Model Canvas. Mungkin teman-teman yang backgroundnya manajemen bisnis sudah familiar ya, bahwa ada konsep yang disebut sebagai BMC, Business Canvas, yang mencoba menempatkan satu bisnis itu dari segi customer-nya siapa, keuangannya kayak gimana, value-nya apa, dan segala macam. Nah, si Bokan menambahkan bahwa ketika kita ada berapa titik tekan yang harus diperhatikan. Kalian lihat yang pertama adalah stakeholder ini kira-kira butuh value apa dari perusahaan kita. Misalnya supplier ya. Ini belum bicara sustainability gitu kan. Ini masih bicara secara umum. Stakeholder itu perlu apa? Supplier itu perlu misalnya kita punya SOP, kita bayar dalam waktu 2 minggu, 3 minggu. Nah, teman-teman, semua, ini kan sekarang terkesan kalau ini kan cuma bisnis biasa, Pak. Sustainability-nya di mana? Makanya tadi saya mulai dengan pemahaman ataupun refreshment bahwa sustainability itu mencakup 17 poin tadi. Terang 3 hal. ESG itu. Ketika kita bicara key stakeholder dan bagaimana perusahaan itu punya value yang bisa kita tawarkan pada stakeholder, sebenarnya yang kita lakukan adalah sustainability.
Misalnya kita punya SOP, saya harus membayar supplier paling lama 2 minggu. Kalau misalnya di retail, industri FMCG, teman-teman, dulu saya kerja di sana, biasanya invoice itu memang mau dibayar dalam waktu 2 minggu ya. Jadi ketika hari ini kita deliver barang, paling lama 2 minggu toko bisa bayar. Jadi dia punya waktu 2 minggu untuk nafas, muterin barang dan dapat duit dari sana. Nah, ketika kita misalnya punya value yang lebih kuat ya, perusahaan kita itu eh, budgetnya banyak ya, duitnya finansialnya kuat, itu bisa kita tawarkan ya udah kita kasih waktu lebih 1 bulan baru boleh bayar. Sorry, 1 bulan itu boleh. Ketika kita lakukan itu, sebenarnya kita sedang mencoba memperbaiki tata kelola dan juga aspek sosial ya, karena mungkin yang kita storein adalah UMKM gitu kan. Jadi ini aspek sustainability yang juga tertangkap dengan mengisi key stakeholder ini value creation-nya seperti apa. Kemudian ada value proposition, capture, dan delivery ya. Tapi karena hari ini kita lebih fokus ke impact, mungkin saya tidak akan dalam bahas ini ya teman-teman. Cuma pahami bahwa ini adalah pendekatan yang digunakan ketika kita ingin mencoba membuat bisnis baru ya. Ataupun bisnis yang sudah berjalan juga bisa, tapi ini biasanya untuk membuat bisnis baru. Oke. Kemudian tadi saya bilang dari sana kita akan beranjak ke circular economy. Ya. Circular economy adalah konsep ekonomi yang berputar, yang mengikuti standar-standar sustainability. Jadi saya bilang ESG-nya berjalan. Jadi mulai dari awal, raw material itu kita dapatkan dari mana? Di sini harus ada pembahasan apakah raw material kita ini memiliki dampak terhadap lingkungan. Kemudian desainnya seperti apa? Apakah memiliki dampak pada lingkungan ya? Kemudian produksinya bagaimana? Distribusi, consumption, repair, reuse, sampai residual. Biasanya bisnis-bisnis konvensional sebelum sebelum marak ya, biasanya berhenti sampai consumption biasanya. Di bisnis itu ketika sudah dibeli oleh konsumen ya sudah habis itu lepas tangan gitu kan. Masalah repair reuse ini menjadi perhatikan. Dan di Indonesia relatif diperparah dengan pemerintah yang juga tidak konsumsi ya. Makanya tadi kan di 17 poin SDG itu ada saya lupa poin nomor 8 atau 9. 8 itu circular economy, 9 atau 10 kalau nggak salah responsible consumption. Itu poin yang menarik ya. Karena di Indonesia itu ya nggak dibatasi. Pak BSG ya, Budi Sadikin, Budi Sadikin lagi. Siapa? Menteri Kesehatan, Budi Budi Sadikin siapa ya? Jadi dia tuh posting di IG-nya ya, apa namanya kopi kopi pinggir jalan ya. Bener ya Budi Sadikin ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Ya. Beliau tuh sidak gitu. Di ini jual kopi sama es teh gitu. Terus gulanya berapa? Nah, ini kan arahnya mau ke sana ya teman-teman. Kemudian Pak Budi itu ngasih label A B C D E, ini ratingnya apa? Di negara-negara yang lebih maju, itu sudah ada ya. Di supermarket tuh udah ada rating tiap-tiap makanan A B C D E untuk kandungan gizinya. Artinya pemerintah itu ada intervensi yang kemudian membuat masyarakat ayo konsumsi yang sehat ya. Makanya kemudian tingkat obesitas di Indonesia itu kan relatif tinggi ya dan tingkat diabetes gitu karena emang nggak diatur ya. Kita punya duit kita jajan selesai. Nah, di negara-negara maju tuh yang saya bilang misalnya di Jepang atau di Australia, kalau teman-teman beli barang, biaya untuk membuang barang itu mahal ya. Inilah kenapa orang-orang tuh mikir-mikir ya kalau misalnya mau beli barang. Makanya kemudian muncul istilah frugal living di Jepang. Salah satu pionirnya ya. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Kita itu hoarding behavior ya. Iya, mungkin orang tua kita juga lahannya luas, ada barang beli, ini udah nggak pakai nih, gimana ya? Tumpuk aja, taruh di gudang gitu kan. Akhirnya ya kita nggak circular, ekonominya tuh nggak muter ya. Dan ini kenapa di luar negeri itu sangat banyak barang-barang branded yang kemudian kalau udah nggak dipakai dijual murah atau itu saja ya. Makanya nanti kalau teman-teman ada yang studi lanjut di luar negeri itu nggak usah beli barang mahal ya, tinggal nyari di OLX, macam OLX dan nanti akan banyak barang-barang yang gratis gitu. Dulu di Austria kita ngisi rumah tuh cuma dari OLX itu ya, dan isinya tuh IKEA orang-orang ya. Tapi tadi karena bagi mereka membuang barang itu susah, jadi mereka mikir nih sebelum mereka membeli. Nah, ini prinsip circular economy yang seharusnya semua bisnis itu mikirin ya, gimana nanti barang kita di repair dan di use, kemudian residunya kayak gimana. Ini ideal gitu.
Cuma kalau kita bicara di Indonesia, tadi karena aturannya belum ada, kalian pernah nggak mikir mobil motor yang udah nggak kepake ya, udah 3 tahun, ujungnya kemana sih ya? Mungkin di Medan dan Madura ya, karena kita sering ngejokes agak agak dark gitu ya. Oh ini Tuhan ya. Tapi secara umum teman-teman semua kalau ada yang tinggal Jakarta di Jakarta Barat ya di bawah flyovernya TBC Matupang itu graveyardnya mobil sama motor ya. Nanti kalian bisa cari di Google Maps atau di berita. Di bawah flyovernya si Matupang eh, bukan cuma flyover apa ya namanya itu saya lupa di itu kemarin waktu saya acara di sana lewat itu memang beneran banyak mobil dan motor yang jadi bangkai gitu kan dan nggak kurus. Nah ini bukti bahwa sirkular ekonominya tidak berputar. Itu gambaran umumnya ya. Nah, di buku itu juga dibahas bahwa sirkular ekonomi itu adalah obrolan yang sudah punya banyak produk. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM ya, salah produk itu baru nggak usah sirkular ekonomi dulu ya. Karena teman-teman cuma fokus ke satu produk aja ya. Fokuslah ke eco design. Fokuslah ke desain yang produksinya itu tidak merusak lingkungan. Ya. Kemudian baru nanti ketika sudah banyak kombinasi produknya, ya. Misalnya udah punya 2 produk, tadinya UMKM, misalnya jualan kerajinan tangan ya, kerajinan tangan, tas buatan tangan. Jadi nggak usah bicara sirkular ekonomi dulu, fokusnya adalah membuat desain yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, setelah mulai banyak produknya, tadinya ada tas, kemudian mulai bikin topi ya atau bikin jaket gitu kan. Ini baru kemudian produk dan bisnis modelnya dicoba buat yang bisnis modelnya itu sustain. Ketika bahas bisnis model kanvas yang sustain, masuknya di sini. Ya. Jadi ini bicara ketika sudah mulai banyak produknya, sudah mulai banyak stakeholdernya, baru mulai fokus ke sustainable model bisnis model. Nah, yang ketiga, kalau perusahaannya sudah sangat besar dan dia itu sudah punya ekosistem, baru kemudian bicara sirkular ekonomi. Inilah kenapa tadi saya minta teman-teman belajar tentang Unilever. Produk Unilever kan banyak ya. Nah, tadi saya nggak tahu, teman-teman ketika mencermati produk Unilever, tersebut nggak di mereka, produk kita yang ini dampak lingkungannya apa? Atau ada spesifik produknya Lifebuoy gitu ya. Lifebuoy social impact-nya apa? Nggak. Coba kita lihat ya. Ada kan ya? Ada. Nah, teman-teman semua, ini 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 sebenarnya loophole ya. Ini celah yang besar. Ketika kalian bikin sustainability report, kalian tuh bisa pakai agregat. Jadi ini kan sebenarnya whitewashing ya teman-teman ya. Misalnya kalian punya 10 produk, yang 8 itu merusak lingkungan. Yang 2 bagus ya. Tampilin yang bagus gitu kan ya. Jadi ini kan sebenarnya ya tadi yang saya bilang makanya kita coba cari tahu apa yang tidak dilaporkan ya. Dan biasanya perusahaan itu ketika bicara sirkular ekonomi, yang tampilin pasti yang bagus-bagusnya ya. Dan di antara semua produk Unilever kan nggak semuanya bagus ya. Eh, Maksudnya performa ekonominya ya, dan juga performa sustainability-nya. Saya yakin di sustainability report yang di-highlight pasti yang bagus-bagus ya. Memang lagi belum ada intervensi pemerintah yang jauh. Ya, tadi Mas Ridwan sampaikan, ya belum ada pengujian yang minta secara detail dan spesifik ya. Jadi sirkular ekonomi ya baru sekadar di atas kertas ya. Dan mungkin tidak secara menyeluruh berlaku di perusahaan itu. Tapi ini sudah bagus ya, artinya perusahaan itu sudah mulai mikir ke arah sana. Oke, tadi ada 3 tugas, EIA, SIA, dan LCA. Kereta besar. EIA, Environmental Impact Assessment ya. Ini eh, ya silakan. Ini adalah pendekatan untuk mengakses dampak lingkungan dari aktivitas bisnis kita kayak gimana, gitu kan? Ada 5 tahapan. 1, screening scoping. 2, environmental risk assessment. 3, mitigasi, decision making, dan terakhir monitoringnya. Di buku ada semua penjelasannya. Jadi secara singkat, screening dan pelingkupan atau scoping itu adalah tahap pertama ya. Di EIA itu ini ibarat kalau di Indonesia itu kita sebutnya AMDAL ya. Nah, ini yang susah kan teman-teman ya karena AMDAL itu banyak
aspek politiknya. Ya, udah tahu AMDALnya nggak lolos. Kemudian ya dibantu ya Pak ya, udah selesai gitu kan. Di sebenarnya agak susah dari saya bilang di Indonesia ya. Kalau screening dan scopingnya tidak berjalan, ke bawahnya pasti nggak berjalan ya. Ini yang kemudian kan susah. Tapi kalau kita misalnya bicara yang ideal, screening scoping itu tadi menentukan dampak lingkungan, AMDALnya kayak gimana. Misalnya teman-teman bangun kos-kosan. Kalau di Indonesia kan bikin bangun BG ya, dulu IMB, izin mendirikan bangunan, kemudian ganti jadi PBG ya. Nah, harusnya itu diatur tata letaknya gitu. Nah, ini juga yang mungkin relatif susah ya teman-teman ya, karena Indonesia tuh udah terlanjur semua tanah itu kan hak milik. Nah, kalau yang pindah ke Singapura ya, Singapura tuh nggak ada hak milik ya, ada hak guna, dan itu akan diberikan ke anak cucu ya. Jadi ya selama kita hidup, selesai hidup ya udah selesai. Ini kan hak milik. Jadi ya pemerintah mau ngatur, eh, ada bidang ilmu PWK ya, perencanaan wilayah kota ya, susah. Kalau saya bilang sih udah susah karena udah terlanjur. Ini kan rumah saya atur-atur ya. Ya ini susah ya. Apalagi Jakarta itu konfliknya besar. Tadi misalnya AMDAL itu ketika teman-teman bangun rumah atau bangun kos-kosan atau bangun bisnis, itu nanti dilihat nih dengan adanya bangunan yang 2 lantai, 3 lantai, dampaknya apa. Makanya kalau di Jogja kan ada aturan hotel itu nggak boleh lebih tinggi dari berapa lantai ya? Cukup, cukup ya. Sempat ada yang sempat tahu nggak ya? Karena itu nanti kaitannya dengan air sumber itu AMDAL. Jadi screening dan scoping dulu. Nah, kemudian dari sana langkah keduanya adalah assessment dampak lingkungannya apa. Ya. Kira-kira apa saja dampak-dampak lingkungan yang mungkin muncul ketika perusahaan itu melakukan aktivitas bisnis ya. 32 meter. 32 meter ya. 8 lantai ya. Ada nggak ya yang lebih dari 8 lantai ya? Ya kalau ada berarti dia lobby AMDALnya jago ya. Ya. Kayaknya ada ya. Ya. Oke, tadi ya. Kemudian kedua adalah eh, assessment resiko. Resikonya apa nih kalau tetap kita lakukan ya. Misalnya ini juga teman-teman nanti ketika misalnya mau beli rumah, nah ini kan sangat sering ya. Hati-hati dengan kalau di Sedayu kemarin sempat rame tahun ini awal ya, tanah itu gerak. Ya, mungkin yang di Jogja tahu ya, ada isu tanah gerak ya. Di ini contoh dari assessment of environmental risk. Kalau saya tinggal di sana kira-kira gimana? Terus habis itu ya mitigasi. Kalau ini tetap kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan agar dampaknya tidak semakin parah atau ada peredam dampak yang bisa eh, meminimalisir bahaya yang mungkin terjadi. Akhirnya ambil decision dan terakhir monitor. Nah, ini kan proses yang ideal ya teman-teman ya. Jadi environmental impact assessment itu benar-benar jalankan di screening, dan kalau misalnya ada red flag dari awal ya udah jangan dilanjutkan ya. Mungkin ya ini Mas Ridwan paham ya sebagai orang teknik sipil ataupun orang lapangan ya. Pasti ini harusnya kalau untuk hal-hal yang sifatnya publik ya, misalnya bangun jembatan, bangun jalan tol itu ketat soal ini ya. Tapi kalau itu sudah masuk ke ranah pribadi, itu agak banyak ininya apa agak banyak permainan tadi yang main matanya. Kemudian ini jadi agak sulit dilakukan ketika tadi celahnya itu banyak di sistem pemerintahan dan juga sistem. Oke, itu environmental impact assessment. Kemudian sosial ini luas banget cakupannya teman-teman ya. Jadi sosial ini bisa bicara tentang manusia sih, sebenarnya paling banyak manusia. Ada juga community ya, komunitas. Ada juga eh, apa namanya kalau di New Zealand sama di Amerika sana ada New Zealand dan Australia itu kan aborigin ya. Jadi suku-suku asli yang terdampak. Jarang ya. Biasanya suku-suku asli yang kayak Baduy itu sudah jarang di otak-atik gitu kan. Nah, kemarin yang ramai barusan Papua ya. Eh, pesta babi. Ini menarik ya teman-teman karena si ibu yang masuk di film itu protes gitu kan ya. Kita nggak tahu belakangnya kayak gimana ya. Tapi social impact assessment ini hal yang agak sulit teman-teman karena di Indonesia ini banyak banget orang dengan banyak kepentingan. Tadi misalnya Mbak Ulan cerita soal Gen Z ya, bukan cuma work life balance ya. Ini kalau kita ambil satu aspek sosial karyawan, suaranya itu sangat beragam.
Dan kalau bidang saya manajemen SDM sering kita lihat ya tadi generasi milenial Gen Z itu kan relatif frontal ya teman-teman. Ini saya yakin perusahaan tuh banyak yang kalang kabut ya. Karena banyak generasi Z tuh yang tidak mempan dengan ancaman. Kamu saya denda loh, denda aja Pak ya. Nanti saya pecat loh, pecat aja Pak gitu kan. Ini susah ya bagi perusahaan untuk menghadapi itu. Itu baru satu aspek karyawannya. Kalau menurut paper ini, itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengukur social engagement ya. Tapi ini panjang lebar, jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nanti saya bagi PPT-nya. Yang terakhir LCA. Nah, LCA ini mirip dengan sirkulasi ya, teman-teman. Life cycle ini bicara spesifik satu produk. Tadi saya bilang misalnya kalau Unilever itu mengakses produknya, mungkin ada yang bisa bantu sini cari di Google ya. Produk Unilever yang sudah tutup ya, atau sudah tidak launching lagi. Misalnya kita beri satu produk lah. Ini bermula dari eh, sini ya, raw material extraction. Yang dia juga kayak gitu kan. Dari raw material dulu, produksi, packaging, disposal, dan recycle ya. Jadi ini yang life cycle assessment ini sama ya dengan circular economy pada prinsipnya. Ada nggak contohnya Pak produk Unilever yang sudah pruning ya istilah istilah bisnisnya? Ketemu nggak produk Unilever Pure It apa itu produk apa? Yang pemurni air yang oh yang dulu sempat viral ya orang kaya yang beli itu kan ya. Ya Pure It. Kenapa dia pruning? Produk Unilever pruning stop produksi. DAF. Oh, DAF tuh udah nggak ini lagi ya? Masih Bang, kalau udah oh, berapa produknya DAF ya? Ya, ya. Ini pembangunannya sekarang. Oke, makasih Mas. Ya, draft dry shampoo ya. Kemudian draft eh 19 produk Unilever gitu ya. Nexus. Ada ya? Wow, tapi ini dari FDA. Nexus. Oh iya, Khusus ada FDA itu ya di luar ya, di luar negeri ya. tidak tahu. Tracementnya juga ya. Ya. Oke. Ya, poinnya di sini teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi harusnya ketika kita buat produk itu life cycle assessment-nya itu dipertimbangkan ya. Semisal nanti kita barang ini kita pasarkan ya, termasuk kemasannya nanti habis ini kemasannya bakal kita apakan ya. Makanya ada beberapa perusahaan yang kemudian membuat kampanye untuk mengumpulkan lagi sisa-sisa produk yang dia gunakan. Misalnya yang saya tahu si apa namanya yang ada manis-manisnya Le Mineral ya. Nah, Le Mineral itu kan sekali pakai ya galonnya. Itu saya lupa ya kampanyenya itu apa di perusahaannya atau enggak, tapi mengumpulkan botol galon Le Mineral itu kemudian artinya Le Mineral ini akan reuse ya. Tapi teman-teman semua di Indonesia itu kan kita masih agak negatif ya memandang reuse itu sebagai hal yang tidak oke gitu. Kita tahu nih galon Le Mineral yang kalian beli adalah bekas yang dulu didaur ulang. Itu kan kayak males banget tuh ya. Nah, ini yang agak susah ya. Tapi tadi ketika ini nanti perusahaan itu sudah di posisi masyarakatnya aware akan life cycle assessment ini akan dan ini saya rasa perlu edukasi yang cukup masif ya. Makanya sebenarnya ketika ada konsep salah satu langkah kecil ya teman-teman semua ya untuk memahami bahwa ya emang normalnya begitu ya. Masa kita produksi barang baru terus ya untuk bikin produk ya. Oke, jadi ini mungkin pengantar singkat ya teman-teman semua ya.
Dan juga nanti kalau misalnya lebih lanjut, teman-teman bisa baca di papernya, di bukunya. Tapi tadi saya sampaikan disclaimer bahwa bukunya itu juga relatif basic ya. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi semacam ini. Dan sebelum kita tutup, kalau ada diskusi dulu, ini udah 9:30 ya. Kan ada yang mau tanya atau bahas sesuatu, silakan. Yang di ruangan. Oh, Ya, silakan, kalau Mas. tak pendapatnya Pak Ya, Adin itu Pak. Mas Kalau Yofi. terkait dulu kan sempat ini ya Pak, ada berita yang muncul itu tentang soal barang-barang thrift yang dari dari Cina Pak ini ya. Itu lebih ke kalau efeknya di Indonesia itu gimana ya Pak? Maksudnya secara sirkular ekonominya itu kan kita dari saya dengarnya dari Cina ya Pak barangnya datang itu. Berarti kan dari Cina itu apakah mandek di bagian di mana fase consumption itu ya Pak? Ya, Kemudian nggak melakukan daur ulang terhadap produk fashion itu trade itu dan langsung dilempar ke Indonesia yang di sini tuh malah dijual sebagai nilai ada nilai uangnya gitu ya Pak. ya, Atau gimana Pak kalau menurut ya. Pak Adin? Pertanyaan bagus dari Mas Jovi ya. Mas Jovi tanya soal fenomena thrift shop ya. Teman-teman semua sebenarnya itu adalah prinsip sustainability gitu kan. Cuma masalahnya tadi ya buangnya ke tempat lain ya. Nah ini juga kebetulan tadi saya bilang kan ketika tinggal di Eropa, kalau Eropa itu dekat Indonesia, saya yakin buangnya juga ke Indonesia ya. Karena di sini masih ada harganya gitu kan. Dan bagi mereka itu overload teman-teman semua. Jadi kayak barang-barang berharga itu kayak saya apa ya dulu beli sepatu Adidas tuh cuma 1 euro apa 2 euro gitu 30.000 dapat ori dan jaket-jaket itu juga banyak. Nah, thrift shop itu tadi saya bilang kita barang bekas nih thrift shop gitu kan. Dan saya nggak bilang kemudian pemerintah mengganjal menjegal itu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau bicara aspek sustainability-nya, thrift shop itu adalah program yang bagus ya. Kalau bicara sustainability-nya ya, karena dia tidak langsung dibuang tapi digunakan lagi. Dan memang kalau itu lintas negara, isunya soal aspek bea cukai. Jadi saya punya teman yang waktu aturan bea cukai itu muncul, order Nintendo bekas dari Jepang. Kemudian pajaknya naik gara-gara peraturan bea cukai itu berubah. Dia putuskan nggak ambil barangnya karena biaya nebus pajaknya lebih mahal daripada biaya beli Nintendo-nya ya. Dan saya nggak tahu, kayaknya nggak ada deh organisasi yang bisa mensinkronkan dua negara atau lebih. Kayak misal PBB kan nggak bisa ngapa-ngapain juga kan ya. Tapi kalau misalnya mau bicara gitu kan harus kesepakatan antara misalnya Cina dan Indonesia ya. Boleh nggak barang-barang kita buang ke sana, ke Indonesia. Tapi tadi image-nya adalah, oh ini kan barang bekas ya. Ya konotasinya negatif. Nah, sementara kalau dijual di dalam negerinya sendiri, Cina itu juga mereka punya persepsi ini barang bekas nih ya. Dia dijual ke Indonesia yang dia masih punya nilai tambah. Tapi kan ini kan fenomena yang disebut sebagai fast fashion. Nah, akhirnya dicoba lawan oleh Uniqlo. Tapi Uniqlo kalau di Indonesia harganya kan, jadi kita mikir-mikir kan beli baju 300.000. Tapi kalau misalnya ini dilihat dari fenomena sekarang, saya rasa kita masih akan terus berputar di sana nih. Kesulitan mencari barang bekas karena ketika teman-teman kalian tahu kan bajunya thrifting ya, bajunya Latif nih misalnya ya. Itu kan image-nya kayak inilah kurang kurang oke ya. Tapi sementara ya ketika kita fast fashion tadi jadi serba dilema. Ya, tadi ya mungkin tidak menjawab tapi semoga memberikan tambahan pemikirannya. Oke, Mas Alfian, Mas Andi, Mas Ridwan mungkin ada. Atau mungkin saya tanya ya, Mas Alfian terutama nih yang produksi eh, di tempat kerjanya. Ketika membahas soal produksi, Mas Alfian, apakah ada aspek sustainability yang dibahas? Ya,
Ya, ya. Oke, ya, terima kasih Mas Alfian ya. Tadi ada poin penting yang sampai Mas Alfian, Bapak Ibu, dan sekali lagi saya highlight, ESG ini karena itu tuh saling, tadi saya bilang whitewashing ya. Kalau teman-teman environment-nya jelek, dampak environment jelek, coba tampilkan dampak sosialnya. Ini kan yang sering dijadikan argumen perusahaan rokok ya. Emang sih kita rusak lingkungan, tapi buka lapangan kerja. Ini kan membuat orang tuh dilema ya. Ya. Dan ini pemahaman untuk kita semua ya, secara komprehensif ya kita susah jadinya menilai hitam putih ya. Ini perusahaan ini baik atau jelek ya. Jarum ini bikin badminton Indonesia bagus gitu kan. Tapi ya Jarum rokok misalnya ya, merusak lingkungan, merusak kesehatan misalnya. Kemudian tadi yang sampaikan Mas Alfian, ada poin penting juga teman-teman semua perlu paham LCA ini tergantung jenis bisnisnya. Biasanya jauh lebih mudah. Karena ada aspek yang secara operasional perusahaan udah nggak pakai, tapi di individu masih berjalan nih. Eh, Kalau dia itu di level individu, B2C, itu relatif lebih susah ya. Karena ujungnya juga ke individu konsumen lainnya lagi kan. Tapi sekarang sudah mulai ya. Kayak saya nggak tahu, eh, mungkin teman-teman juga pernah ada request dari organisasi sosial ya, yang dia itu minta apa namanya minyak jelantah. Jadi teman-teman kalau punya minyak jelantah bisa nih jual ke mereka gitu kan. Ini ya B2C yang kemudian dijadikan sirkular ekonomi ya. Gitu juga ya. Ya, ya, ya. Oke, teman-teman semua ya. Ini karena sudah malam dan ini teman-teman yang perempuan kasihan kalau terlalu malam. Ini kita akhiri sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut di minggu depan. Sebagai informasi, mungkin minggu depan akan ada general lecture dari dosen asing. Tapi kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi. Kalau nggak ada info dari saya berarti nggak jadi ya. Kalau ada info dari saya, mungkin kelasnya akan kita mobilisasi secara online, join di paparan orang asing itu ya, dosen asing. Sementara saya akhiri dulu sampai sini. Nanti silakan teman-teman pelajari lebih lanjut e-booknya ya. Dan jangan lupa minggu depan kita ada presentasi. Kalau nggak ada general lecture tadi yang bertugas silakan dipersiapkan. Nanti akan kita remind siapa yang kultum dan juga presentasi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mari-mari.